Salam G-Sport. Gua Andri. Gue Bayu. Liga 1 kan belum mulai ya? Iya. Tapi kok belakangan jadi viral lagi sih, Ndri? Oh iya, malah menimbulkan polemik ya Bang akhir-akhir ini. Iya, itu kenapa sih, Ndri? Katanya sih dengan adanya wacana Liga 1 tanpa degradasi. Tapi menurut gue sih Bang, ini emang sengaja disetting buat gong aja Bang ya? Oh, Mungkin maksudnya ada yang menganggap bahwa polemik Liga 1 yang muncul saat ini tuh untuk sebagai gimmick ya. Gimmick aja. Gimmick untuk, wah ini Liga 1 bakal mulai lagi nih, jadi kita naikin lagi apapun itu itu kan bahannya gitu kan. masih ada sekitar 1 atau 2 bulan lagi Bang kan bergulir kan? Iya kan, karena masih harus timnas dulu kan yang bermain, baru kemudian Liga 1. Tapi yang menjadi polemik itu apa sih, Ndri, yang lagi dibahas itu? Katanya sih untuk musim 2021 nantinya tidak ada degradasi Bang. Alasannya apa tuh, gimana? Alasannya sih kata PLT Sekjen PSSI, Yunus Nusi, pihaknya tuh masih mempelajari tentang protokol kesehatan. Oh, jadi semacam sebagai mendalami ya. ya. Katanya sih bersyukur pada saat pergelaran pramusim tidak ada klaster kompetisi Bang. Oh gitu, jadi maksudnya sebagai antisipasi untuk tidak adanya tersebarnya COVID segala macam. Oh, tapi kalau misalnya berkaca dari, misalnya ya, kita kan melihat dari kompetisi yang sudah berjalan, yang sudah dianggap sukses, yaitu Piala Menpora. Itu menurut gua pribadi, kalau Piala Menpora dengan Liga 1 itu emang sedikit berbanding terbalik ya, karena kan ada beberapa bukan oknum sih, fans sepak bola Indonesia yang menganggap Piala Menpora aja bisa tanpa maksudnya tanpa adanya klaster COVID, tetapi kenapa Liga 1 harus tanpa degradasi dengan alasan itu gitu. Nah, di sini gue hanya sedikit menjabarkan alasan simpel kenapa Liga 1 itu kemungkinan besar tanpa adanya degradasi. Karena kenapa? Piala Menpora itu semuanya itu bergulir di Pulau Jawa. Nah, sedangkan Liga 1 itu kan nggak semuanya klub itu di Pulau Jawa. Ada yang di Sulawesi, ada yang di Aceh, ada yang di Papua gitu kan, ada yang di Kalimantan juga gitu. Jadi penyebaran COVID itu bisa terjadi dalam transportasi. Nah, jadi itu kemungkinan besar dipikirkan oleh Exco PSSI atau mungkin PSSI-nya sendiri. Poin kedua pun PLT Sekjen tuh menyatakan jika ada satu timnya tuh terinfeksi dalam jumlah banyak, itu menjadi beban Bang. Oh, bebannya maksudnya? Bebannya mungkin satu tim terinfeksi, ofisial, pemain. Oh, jadi kasusnya kayak waktu di Liga Inggris kita berkaca saat pertandingan Liverpool lawan Aston Villa ya, di mana Aston Villa menggunakan pemain akademinya untuk melawan Liverpool karena mayoritas squad seniornya itu terpapar COVID seperti itu ya. Mungkin itu aja pertimbangan. Tapi kan menurut gue sih Bang, kalau misalkan nantinya satu tim itu terpapar COVID, kan mungkin ada tim B. Iya, tim A, tim B, tim C. Tim C udah disiapin itu. Oh, ya itu balik lagi sih ke mau nggaknya tiap klub untuk melakukan hal tersebut, karena kan kalau misalnya Liga 1 menggunakan sistem degradasi, otomatis kalau menggunakan skuad lapis kedua, 3 poin kan otomatis nggak bakal mereka dapatkan kan, kemungkinan besar seperti itu. Tapi itu emang resikonya sih Bang. Resikonya sih, jadi ya ntar tabelnya itu ya ada berapa klub sih emangnya yang meminta untuk saat ini? Yang menolak dan yang menentang dan yang mendukung. Menolak tuh ada 5 klub Bang. Siapa aja tuh? Persib Bandung, Madura, Borneo, Bali United, dan Persipura. Oh gitu. Alasannya apa? Alasannya menurut mereka tuh kompetisi dengan adanya dengan tiadanya degradasi kurang kompetitif Bang. Oh iya sih. Dan yang lebih dalam tuh masuk. Direktur PT Persib Bandung, Teddy Cahyono menyatakan prinsip dasar dari kompetisi yaitu sporting, merit dan integrity harus dijalankan. Oh, jadi lebih ke arah sportivitasnya ya. Iya. Karena kalau itu tidak dijalankan tuh katanya melanggar statuta. Oke. Menariknya lagi itu kan dari kubu dari penentang ya. Iya. Kalau gua nggak baca tuh dari yang mendukung ada 3 klub nih, Ndri. Iya. Pertama tuh Barito Putra, yang kedua itu Persiraja Banda Aceh, yang ketiga adalah Arema FC. Kalau gua melihat Barito Putra dengan Persiraja Banda Aceh itu gua nilai wajar. Kenapa? Karena keduanya adalah 2 klub yang bukan dari Pulau Jawa. Iya. Barito dari Kalimantan, sedangkan Persiraja dari Sumatera. Yang Arema FC ini agak membingungkan gitu. Dia dari Pulau Jawa, tetapi ya emang besar kemungkinan kalau yang namanya laga tandang juga ujung-ujungnya kan pindah provinsi kan. Ya tapi ya begitu sih, maksudnya dari Hasnur misalnya dari Barito. Dia bilang kalau misalnya Liga 1 tanpa degradasi, dia akan menggunakan banyak pemain mudanya itu sebagai ajang atau sebagai kesempatan untuk melihat bagaimana sih pemain muda Barito
Ya, otomatis kan menimbulkan memunculkan pemain-pemain baru yang seperti bagus kan juga dari Barito kan sebelumnya kan. Ya itu pro kontranya sih gitu kan, tapi ya itu balik lagi sih sebenarnya ya. Nih Bang, untuk PLT PSSI menyatakan dengan dilaksananya Liga 1 tanpa degradasi itu karena klub pasti kesulitan Bang, kesulitan sponsor. Jadi itu diharapkan dengan adanya aturan itu, tim tuh dapat meminimalis tim Bang. Maksudnya gimana? Meminimalis squad. Jadi tuh mungkin nggak jor-joran mencari pemain, karena ya yang penting belaga aja bisa memaksimalkan squad muda. Oh, itu untuk Liga 1 tanpa degradasi? Iya. Tapi kalau misalnya Liga 1 tanpa degradasi dengan alasan seperti itu, kita berarti penurunan level. Penurunan level, benar. Iya nggak sih? Iya. Penurunan level, karena yang belum bilang, klub Liga 1 Indonesia tanpa menggunakan squad yang minim. Iya. Otomatis pemain asing dipangkas dong, karena kan besar kemungkinan mungkin itu gajinya besar. Turun. Tadi kelas A mungkin nanti pas lagi tanpa degradasi, kelas C lah buat pelengkap. Ya itu kelasnya turun, karena dengan adanya pemain asing, kita kan berharap dengan adanya pemain asing itu menambah kualitas pemain lokal dalam bermain di atas lapangan kan, terlepas dari pemain-pemain Indonesia yang memang sudah bermain di luar negeri gitu kan. Tapi dengan dipangkasnya pemain asing dengan alasan seperti itu ya secara tidak langsung menurunkan kualitas Liga 1 Indonesia sendiri kan. Iya, pengamat sepak bola Akmal Martali juga menyatakan Bang, penurunan liga jika kebijakan itu diterapkan. Nah, alasan apa? Karena tuh menurut dia tuh ini lelucon. Lebih baik gelar kompetisi saja, nggak usah Liga 1. Iya. Jadi tuh kompetisi sepanjang musim, sepanjang tahun. Jadi ada Piala Menpora seperti itu maksudnya. Iya. Ya tapi ya kalau misalnya kita berkaca juga dari Liga 1, kita kan masih bicara soal Liga 1 tanpa degradasi ya. Kita berkaca ke Jepang nih misalnya. Ini seperti meniru Liga Jepang kan sebenarnya. Liga Jepang J-League One musim lalu, di mana mereka juga menetapkan tidak adanya sistem degradasi. Tapi kalau boleh saran, Liga Jepang itu mereka semuanya terstruktur, fasilitasnya ada. Klubnya penunjang untuk ibaratnya para pemainnya nggak perlu mikirin gaji, ibaratnya seperti itu. Fasilitas ada, gaji aman gitu kan, dan juga kualitas mereka jangan disamakan lah sama Indonesia. Jauh gitu. Para pemain lokal Jepang itu sudah berbicara banyak di Piala Dunia ibaratnya kan. Mereka nggak hanya bersinar di dalam negeri, tetapi juga di beberapa klub-klub Eropa kayak gitu. Maksudnya ya mereka kalau misalnya tanpa degradasi pun tak masalah, karena pada dasarnya mereka punya kualitas yang ada. Sedangkan Liga 1 Indonesia tuh tanpa degradasi tuh kayak sebuah penurunan lagi. Bukan hanya penurunan level kompetisi dan bakal pastinya kualitas pemain sendiri Bang, karena tuh persaingan tiap laga nggak bakal panas. Ya nggak bakal kelihatan Pak. Paling menang ya bonus, menang bonus, seri ya nggak apa-apa, kalah ya udah. Itu habis itu kalau tanpa degradasi kan berarti musim depan bakal ada promosi juga. Ada promosi juga. Dan itu kan hitung-hitungannya kan bingungin juga kan, ibaratnya mereka harus menurunkan 4 klub kan untuk degradasi ya. Untuk kembali lagi ke 18 tim itu kan. Ya. Tapi kalau tanpa degradasi malah menaikkan klub Liga 2. Nah, ya pro kontranya di situ sih. Pro kontra situ. Ya tapi terlepas dari itu semua nanti kita tunggu saja Kongres PSSI yang tanggal 29 Mei ya. Iya. Keputusannya ada di situ dan kita berharap semua klub legowo menerima apapun yang terjadi. Karena kita dari gua pribadi sih, mungkin lu juga berpikiran dengan hal yang sama. Bagaimanapun formatnya, bagaimanapun sikapnya, Liga 1 tuh gua pengen tetap berjalan. Tetap berjalan Liga 1. Gue pribadi ingin Liga 1 tetap dengan degradasi Bang. Nah, kalau Liga 1 tetap tanpa degradasi. Tetap dengan degradasi. Dengan degradasi. Oh, kalau gue pengennya sih Liga 1 tetap berjalan apapun keputusannya. Apapun, karena tuh menurut gue sih lebih berkualitas. Ya masuk sih. Lebih ditunggu penonton. Kita penonton masih menonton di rumah aja Bang. Iya, make sense sih itu alasannya masuk akal. Masa menonton liga pertandingan yang biasa-biasa aja sih Bang. Iya. Kita pengen pertandingan yang berkualitas kan pastinya. Iya, tentu semua fans sepak bola pasti ingin seperti hal itu. Tapi kan balik lagi ya ke sekarang kan masanya nggak sulit seperti itu. Tapi ya itu terlepas lah nanti hasil Kongres PSSI seperti apa. Jadi bagi kalian penonton setia G-Sport boleh tulis komentarnya di bawah ini. Sebaiknya Liga 1 itu tanpa degradasi atau dengan degradasi. Kalau begitu, gua Bayu, gua Andri. Salam G-Sport.